Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemilu nasional dan daerah terpisah, penggunaan anggaran harus diperhitungkan. Kuliner tradisional diserbu pengunjung PKB. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, putusan MK nomor 135/PUU 22 tahun 2024 menyatakan pemilu untuk presiden, DPR, dan DPD harus digelar secara terpisah dari pemilu kepala daerah dan DPR di provinsi, kabupaten, kota. Dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tentu akan menimbulkan konsekuensi baru, terutama urusan anggaran hingga persiapan lainnya yang diperlukan oleh setiap partai politik. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029 penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden Pemilu Nasional dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota pemilu daerah atau lokal dipisahkan. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Hukum Universitas Warmadewa, Wayan Rideng, mengatakan pemisahan jadwal pemilu akan berpengaruh terhadap banyak regulasi yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan pemilihan, termasuk dalam urusan anggaran. Apabila diselenggarakan terpisah, hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi, yakni pembengkakan anggaran yang digunakan. Aspek lain tentu dengan pemilu lokal di daerah akan juga dipikirkan bagaimana dari aspek pembiayaan, karena bagaimanapun juga tentang pemilu lokal atau pilkada tentu akan membebankan terhadap anggaran daerah, dan ini menjadi sebuah beban tersendiri. Belum lagi ada faktor-faktor lain menyangkut terhadap kabupaten, katakanlah mengenai pembiayaan pendidikan pada tingkat SD, SMP gratis. Kemudian belum lagi mengenai program pemerintah makanan gratis ini. Saya pikir itu juga akan menjadi beban kepada daerah. Meskipun demikian, pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk mempermudah penyelenggara pemilu dalam menyiapkan mekanisme pemilihan. Sukma, Bali TV. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Kota Denpasar bersama Wirausaha Muda Denpasar menggelar Lomba Wirausaha Muda ke-11 tahun 2025 bertempat di Gedung Sewaka Dharma Denpasar. Acara yang mengangkat tema WMD Jayanti Berani Mulai Cuan Menanti ini menjadi wadah para generasi muda untuk menunjukkan potensi, kreativitas, dan keberanian mereka dalam berwirausaha di tengah ketidakpastian global. Sebanyak 110 peserta mengikuti Lomba Wirausaha Muda Kota Denpasar dibagi menjadi berbagai kategori, yaitu peserta umum, startup, IT, pelajar SMA, SMK, dan swasta. Kemudian diakurasi menjadi 20 besar, hingga diakurasi kembali menjadi 10 besar. Dari masing-masing kategori dalam final Lomba Wirausaha Muda tahun ini akan memperebutkan 3 besar terbaik sebagai Wirausaha Muda Denpasar 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Idewo Made Agung, menyampaikan apresiasi dan menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan langkah nyata membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat di Kota Denpasar. Ia menambahkan acara ini merupakan ajang kreativitas dan inovasi anak-anak muda Denpasar. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus mengobarkan semangat berwirausaha karena berangkat dari pemahaman bahwa indikator negara maju terletak pada jumlah warganya yang menjadi wirausaha harus mencapai persentase 15%, sedangkan Denpasar belum mencapai 4%.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi UMKM, juga bagi para wirausahaan muda. Inilah momen luar biasa bagi wirausaha muda Denpasar dan komunitas wirausaha muda Denpasar ini kan dibangun kira-kira tahun 2010 ya. Jadi sudah 15 tahun dan karena kemarin mungkin COVID dan lain sebagainya kita sempat jeda untuk lomba wirausaha muda. Dan sekarang teman-teman dari komunitas wirausaha muda ini sudah mulai istilahnya mempersiapkan untuk lomba dan mudah-mudahan nanti anak-anak muda di Denpasar itu lebih banyak menjadi wirausaha. Itu harapan kami ke depan. Ajang ini menjadi bukti bahwa wirausaha muda adalah pondasi kebangkitan ekonomi bangsa. Dengan terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan muda, diharapkan Denpasar mampu mempercepat pertumbuhan sektor UMKM dan membuka lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Bunga Widrayani, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra melepas 97 mahasiswa program Sarjana Hukum dan Magister Hukum di kampus tempat pada Minggu 29 Juni 2025. Pada momentum yudisium tersebut, jajaran Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra kembali meneguhkan komitmen untuk mencetak lulusan berkualitas dan berintegritas. Yudisium diawali dengan pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra terkait kelulusan peserta. Selanjutnya pengalungan medali dan penyerahan sertifikat SK penetapan S1 dan S2 oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra Nima Deliana Dewi, didampingi Wakil Dekan dan Kaprodi Sarjana Hukum dan Magister Hukum kepada masing-masing mahasiswa. Wisuda kali ini diikuti oleh total 97 mahasiswa yang terdiri dari 71 dari program S1 dan 26 orang dari program S2. Semua mahasiswa dinyatakan telah mengikuti semua tahapan akademik dengan baik, hingga puncaknya lulus ujian dan bisa mengikuti yudisium dan wisuda. Para yudisiawan ini sebagian besar telah bekerja sebagai penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan berwira swasta. Dekan berharap, usai menempuh pendidikan ini, mereka tetap haus akan ilmu pengetahuan, tidak berhenti sampai di sini, namun terus belajar mengisi diri untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Ilmu hukum yang mereka peroleh di bangku kuliah, diharapkan bisa diaplikasikan di masyarakat khususnya di tempat kerja masing-masing, untuk mengembangkan karir mereka di dunia kerja. Setelah menjadi alumni, mereka juga diminta menjaga nama baik alma mater, dan turut memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan institusi. Fakultas Hukum Dwi Jendra University meyudisium 97 mahasiswa yang terdiri dari 71 dari program studi Sarjana Hukum dan 26 dari program studi Magister Hukum. Adapun nantinya diharapkan bahwa para yudisiawan ini dapat merealisasikan ilmu pengetahuan hukum yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan Tridharma perguruan tinggi. Selain dari pendidikan pengajaran, ada juga penelitian dan juga pengabdian bisa direalisasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Sementara Rektor Universitas Dwi Jendra Gede Sedana mengapresiasi kinerja Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra yang telah mampu menyelenggarakan seluruh proses akademik dengan baik. Ia mendorong Fakultas Hukum Undwi untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi mahasiswa dengan memberikan materi critical thinking, analisis, dan public speaking untuk mendukung profesi mereka nanti. Rektor berharap ilmu hukum yang mereka peroleh di bangku kuliah bisa menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kompetensi diri dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bisa memberikan edukasi dan literasi hukum. Sarjana dan magister hukum yang di yudisium hari ini bisa memberikan kontribusi yang positif, terutama di dalam penyelenggaraan hukum yang ada di Indonesia, yang paling tidak bisa meluruskan hal-hal yang tidak benar, kemudian menjadi fasilitator bagi mereka-mereka yang mengalami konflik-konflik atau mereka yang mengalami sengketa, sehingga ilmu yang didapat ini bisa diberikan kepada mereka yang sedang mengalami sengketa. Yudisium diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dari program sarjana dan magister hukum. Tim Liputan Bali TV melaporkan.
Kuliner tradisional diserbu pengunjung PKB. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sejatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, stand kuliner di pameran kuliner tradisional di kawasan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 diserbu pengunjung. Tak hanya pengunjung lokal, kuliner khas Bali juga digemari pengunjung dari luar Provinsi Bali yang datang ke PKB. Ramainya pengunjung tentu membawa berkah tersendiri bagi pedagang. Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47 tahun 2025 membawa berkah tersendiri bagi para pelaku UKM khususnya kuliner khas daerah yang ada di kawasan pameran kuliner tradisional. Pasalnya, selama pelaksanaan PKB, stand kuliner lokal diserbu pengunjung yang tengah berkeliling di kawasan Art Center. Pengunjung juga disuguhkan berbagai menu makanan hingga minuman khas dari berbagai kabupaten kota di Bali, baik dari Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan daerah lainnya. Salah satu pedagang, Bapak Budi, menuturkan, sejak hari pertama pembukaan PKB, stand kulinernya selalu ramai pengunjung. Biasanya menu yang banyak dipesan seperti sate, ketupat, belayag, dan juga plecing. Selain rasa khas lokal yang diunggulkan, harga yang ditawarkan juga terjangkau untuk semua kalangan. Selama pelaksanaan PKB, Komang Budi mengaku buka stand dari jam 11 siang hingga 11 malam. Lumayan kan? Kunjungannya ya Astung Karel, ya lumayan lah. Ya karena mungkin apa namanya pas musim liburan Pak ya? Ya musim liburan, langganan banyak. Ya kita bersyukur, walaupun besar sedikit dan tetap bersyukur. Untuk harga gimana Pak? Kalau masalah harga kita sudah isi di sana daftar penuh. Komplit, belum pernah ada komplain masalah harga, masalah rasa. Oke, dibilang pas. Oke, Pak, ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita bukanya dari jam 11 sampai jam 11. 11 malam? Ya. Oke. Salah satu pengunjung Pesta Kesenian Bali, Linda dari Kalimantan, mengatakan dirinya sengaja ke PKB selain untuk mengunjungi pameran dan hiburan kesenian, juga untuk mencari kuliner khas daerah. Menurutnya, masakan atau kuliner khas Bali memiliki rasa yang kuat, baik dari bumbu dan juga rasa. Selain itu, menurutnya, masakan khas Bali dari segi harga cukup terjangkau dibandingkan dengan masakan khas yang ada di daerahnya. Sementara kuliner khas Bali yang paling favorit yaitu sate khas Bali dan juga plecing.
makanan yang Makanan Bali. ya. Berbumbu, enak, pedas. Iya. Harga? Hah? Harga untuk harga? Harga masih masuk dari harga Kalimantan, masih di bawah aja. Iya. Berarti lebih murah, lebih murah. Oke. Dibandingkan Kalimantan. Mbak, gimana tanggapannya terkait dengan apa kegiatan PKB tahun ini? Menarik atau mungkin perlu ada? Menarik, tapi saya nggak ikut ini yang pembukaannya. Padahal saya pengen lihat ini kan atraksi-atraksinya. Iya. Penutupan ada. Penutupan ada nanti. Nah, ya udah nanti penutupan saya datang lagi. Lebih lanjut menurut Linda, Pesta Kesenian Bali tahun ini cukup semarak dengan berbagai penampilan kesenian khas Bali yang ditampilkan di setiap harinya. Selain itu, wisata belanja juga beragam, termasuk stan kulinernya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Wimbakara Gender Wayang menjadi salah satu lomba yang menarik animo masyarakat maupun pecinta seni. Pada pelaksanaan hari kedua Wimbakara Gender Wayang menampilkan anak-anak dari Duta Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Kecekatan para peserta berhasil membuat para penonton yang hadir berdecak kagum. Duta Kota Denpasar sebagai peserta pertama menampilkan kelihayan dalam memainkan gender wayang. Anak-anak Duta Denpasar diwakili oleh Seke Gender Wayang Dharma Gita Laksana, Banyar Sumuh Desa Dauh Purikau, Kecamatan Denpasar Barat. Kabupaten Badung menampilkan kemahiran anak-anak dari Sanggar Seni Selendro Agung, Banyar Saren, Desa Sibangkaje, Kecamatan Bensmal. Sedangkan gender wayang Duta Tabanan diwakili oleh anak-anak Sanggar Leklok Banyar Pasekan Baleran, Desa Dajan Pekan. Dalam Wimbakara PKB ke-47, para peserta menampilkan masing-masing 3 tabuh, yakni pemungkah, cangak merenggang, serta rebong dan angkat-angkatan. Genting pemungkah ditata dengan mengedepankan unsur-unsur musikal dan teknik gegebuk, gegedeg gender wayang yang rumit. Selanjutnya gending rebong dan angkat-angkatan sebagai jalinan dalam peristiwa pertemuan romantis Arjuna dan Subadra. Sedangkan gending cangak merenggang menggunakan komposisi jajar pageh terdiri dari gineman, kawitan, pengawak kapisan, kapindon, katiga, dan panyuwun. Wimbakara Gender Wayang yang dilaksanakan akhir pekan menarik animo masyarakat Bali. Area panggung Angsoka pun dipenuhi oleh para pendukung dan masyarakat umum untuk melihat secara langsung kemahiran anak-anak dalam memainkan gender wayang. Selain tabuh, para peserta menyajikan gending yang sangat ekspresif sehingga tabuh yang digendingkan menjadi hidup dan memukau penonton. Juliana, Bali TV. Pemirsa, sehari menjelang upacara metatah massal dilaksanakan prosesi ngekep dan mepetik. Ngekep ini bertujuan untuk membersihkan raga secara niskala sehingga peserta bisa bersih, tenang, dan upacara metatah massal pada keesokan harinya berlangsung lancar. Prosesi ngekep dan mepetik ini dipuput Ida Pandita Empu Agni Jaya Sri Baskara. Menurut Nimade Ratnadi selaku Ketua Peseraman Tatar Parihyangan Bali, sejak tahun 2006 Yayasan Tatar Parihyangan Bali dan Peseraman Sarwa Dharma sudah mengadakan kegiatan manusia yadnya massal secara gratis, dan untuk tahun ini diikuti oleh total 100 orang metatah, meneklih, dan mepetik. Kedepan diharapkan kegiatan mulia ini bisa dilangsungkan tiap tahun karena ini murni kegiatan sosial yang diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi umat Hindu. 8 Juni ini acara ngekep, kemudian ada yang mepetik. Jadi acara-acara tahunan yang kita buat dari tahun 2006
Sampai saat ini Astungkara berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja waktu COVID kita pernah tidak mengadakan. Kita bisa sangat senang sekali bisa membantu bagi masyarakat Bali, khususnya umat Hindu yang memang memerlukan bantuan. Karena setiap orang kan ingin pembersihan, tetapi mungkin dananya terbatas. Maka daripada itulah kami dengan tim Tatar Parahyangan Bali dan itu juga kemarin-kemarin dari Pasraman Sarwa Dharma, sebelumnya ini terkenal dengan Pasraman Sarwa Dharma, sangat berterima kasih dan senang sekali bisa membantu umat kita, khususnya umat Hindu, untuk meringankan beban beliau, mereka-mereka, maka diselenggarakanlah Betapah Masali. Madirat Nadi menambahkan ngekeb ini tujuannya untuk membersihkan raga secara niskala yang dipimpin oleh Ida Sulinggi sehingga peserta bisa bersih, tenang, sehingga acara besok lancar. Nyoman Sukedana selaku pengawas Yayasan Tatar Parahyangan Bali mengatakan, yayasan ini akan terus bergerak di bidang sosial dan ke depan akan menyelenggarakan kegiatan yang lebih besar dan diharapkan bisa membantu umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali. Ini kami sudah berbadan hukum dari AHUM juga sudah berbadan hukum dan resmi. Mudah-mudahan acara besok itu kami akan serahkan dari AHUM-nya kita akan serahkan ke beliau gitu kan. Itu mungkin saya tambahkan. Untuk acara ini mungkin manusianya ya. Okay. Ini baru kali ini aja atau sudah? Oh enggak, ini kan sudah lama dari 20 tahun yang lalu. Ini tiap tahun ya dari cara menggunakan Pasraman Sarwa Dharma. Ini sudah tiap tahun berjalan. Hanya dulu COVID dan kenapa istirahat. Para peserta metatah dan meneklih mengungkapkan kegiatan yang digagas Yayasan Tatar Parahyangan Bali ini sangat bagus dan membantu umat karena tanpa dipungut biaya dan berharap bisa dilangsungkan secara berkesinambungan. Gapnya istilahnya mengikuti metatah ini. Dari diri sendiri sebenarnya udah dari lama dan orang tua juga mendukung saya untuk mengikuti metatah di sini. Gratis ini kenapa tanggapannya adik? Tanggapannya baik banget. Asraman ini sangat-sangat membuka mengajak biar simple tapi bagus pokoknya. Lebih dewasa, lebih bijak gitu. Usianya berapa? 16. Seusai prosesi mepetik, para peserta metatah melaksanakan edan ngekeb dengan prayascita atau pembersihan, natab dan sembahyang bersama. Kemudian dilanjutkan natab meneklih lanang istri. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi optimis tingkatkan raihan emas Buleleng siap menuju Porprov Bali 2025. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun anak alit nekili. Metapah kalian kebaos, mepandes utawi mesangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Jawin mari kurang nadinya mati dibalikan maganya lalu
hangat mengguli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipis. Pemirsa, jelang Porprov Bali 2025 Agustus mendatang, kontingen Buleleng akan menerjunkan 911 atlet dari 48 cabang olahraga dengan 50 nomor pertandingan. Buleleng optimis mampu meningkatkan jumlah raihan emas. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng Ketut Wiratmaja. Ia juga mengingatkan seluruh atlet dan pelatih untuk senantiasa mengatur ritme latihan jelang event bergengsi Porprov ke-16 tahun 2025 nanti. Hal itu penting dilakukan guna menghindari cedera saat latihan, selain memperhatikan pola makan yang sehat. Ia juga mengingatkan untuk memperhatikan metode latihan dan pola makan yang sehat jelang gelaran Porprov Bali ke-16 tahun 2025. Pentingnya penekanan kedua hal ini demi menghindari penurunan kualitas atlet akibat cedera maupun terserang diare. Ya, ada kebanggaan tersendiri ketika tahun 2022 kita melaksanakan pekan olahraga provinsi atau mengikuti Porprov, itu kita mendapatkan 75 medali emas. Tahun ini mudah-mudahan bisa meningkat dari jumlah tersebut, karena dari jumlah atlet kita meningkat 25%, sehingga minimal kita bisa meningkatkan raihan medali sebanyak. Ia juga mengingatkan untuk memperhatikan metode latihan dan pola makan yang sehat jelang gelaran Porprov Bali ke-16 tahun 2025. Pentingnya penekanan kedua hal itu demi menghindari penurunan kualitas atlet akibat cedera maupun terserang diare. Lebih lanjut, Wiratmaja meyakini kontingen Buleleng akan mampu meraih medali emas yang lebih banyak dari sebelumnya. Yasri Yuli, Bali TV. Sebagai bentuk upaya pemberantasan narkotika, Bea Cukai yang bekerja sama dengan BNN terus melakukan pengawasan terbatas di titik-titik masuk negara seperti pelabuhan dan bandara. Hingga kini Bea Cukai turut bergerak aktif membongkar jaringan narkotika yang memanfaatkan jalur perlintasan domestik antar provinsi sebagai sarana distribusi. Sebagai bentuk upaya pemberantasan narkotika yang bekerjasama dengan BNN dan Bea Cukai terus melakukan pengawasan terbatas di titik-titik masuk negara seperti pelabuhan dan bandara. Hingga kini Bea Cukai turut bergerak aktif membongkar jaringan narkotika yang memanfaatkan jalur perlintasan domestik antar provinsi sebagai sarana distribusi. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, mengatakan Bea Cukai bekerjasama juga dengan aparat penegak hukum lainnya di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba terus berupaya memperluas cakupan hubungan oleh sindikat narkoba. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk menutup seluruh celah peredaran dari hulu hingga hilir demi melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang semakin tersembunyi dan terorganisir. Nirwala kembali menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus narkotika oleh Bea Cukai dan BNN menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam memerangi narkoba. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menjaga solidaritas melalui gotong royong persiapan ngaben massal. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, ngaben masal merupakan upacara adat ngaben yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa keluarga atau satu desa adat. Pelaksanaan ngaben masal bertujuan untuk memupuk kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan meringankan beban biaya yang ditanggung masing-masing keluarga. Selain itu, ngaben masal juga menjadi sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya Bali, serta memperkuat rasa gotong royong di masyarakat. Gotong royong dalam persiapan upacara ngaben masal adalah sistem kerjasama masyarakat Hindu di Bali untuk mempersiapkan berbagai keperluan upacara kremasi secara bersama-sama. Sistem ini mencakup pembagian tugas, pengumpulan dana, dan penyediaan bahan serta sarana upacara yang bertujuan untuk meringankan beban biaya dan tenaga bagi keluarga yang melakukan upacara. Sistem ini salah satunya dilaksanakan oleh Desa Adat Yehpoh Manggis, Karangasem, yang akan menggelar upacara ngaben masal awal Juli nanti. Jauh-jauh hari, keluarga pemilik sawo dibantu oleh masyarakat desa mulai bergotong royong mempersiapkan segala kebutuhan upacara. Dalam sistem ngayah ini, laki-laki dan perempuan memiliki tugas masing-masing. Tak hanya itu, setiap keluarga yang mengikuti ngaben masal biasanya memberikan iuran yang telah disepakati bersama, baik berupa uang maupun bahan makanan untuk biaya operasional upacara. Selain meringankan pekerjaan, ngaben masal ini juga menekan biaya serta mengurangi beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Gotong royong merupakan bagian dari budaya Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga tradisi ini tetap terjaga. Sistem gotong royong juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara ngaben, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui gotong royong, upacara ngaben masal dapat terlaksana dengan lancar dan hikmat, serta mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kebijakan memilah sampah dari sumber yang diterapkan di Kabupaten Gianyar membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan ketegasan petugas tidak mengangkut sampah yang tidak dipilah, menjadikan masyarakat semakin sadar untuk memilah sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Kebijakan memilah sampah yang diberlakukan di Kabupaten Gianyar semakin diperketat apabila sampah yang dikeluarkan tidak sesuai jadwal pengangkutan, bahkan tidak dipilah, maka sampah tersebut tidak akan diangkut oleh petugas kebersihan. Ketegasan petugas tersebut membangkitkan kesadaran masyarakat Gianyar untuk senantiasa memilah sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Sejak diberlakukan hingga saat ini, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah semakin meningkat. Hal tersebut diakui petugas kebersihan di lingkungan Abian Base Gianyar.
Meski demikian, petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar secara intensif memberikan edukasi tentang pemilahan sampah dan jadwal pengangkutan secara door-to-door ke rumah-rumah masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat untuk memilah untuk di Gianyar sudah semakin meningkat untuk hari ini, untuk terusnya kalau kita masih dari dinasnya semua, dari masyarakatnya mau langsung ikut memilah atau memelihara lingkungan kita sekitar, itu kesadarannya itu mau ditingkatkan, itu pasti Gianyarnya bisa bersih jadinya. Tapi cuma itu dah kita kekurangan kesadarannya aja, lagi dikit aja. Tapi sekarang udah mulai udah semakin meningkat, apalagi dinas DLH-nya udah mulai terjun ke masyarakat, ke rumah-rumah memberikan edukasi supaya sampahnya dipilah. Nah, cuma kita minta bantuan masyarakat aja. Kalau harapannya ya biar masyarakatnya sadar. Ya itu ikut sadar itu menjaga lingkungannya. Sampah di jalan harinya tidak berserakan di jalan. Nanti takutnya kalau kita mengeluarkan sampahnya tidak jadwalnya itu nanti kan tidak diangkut sampah tukang sampahnya. Apalagi kalau diam di depan kan sampah liar banyak. Dari tetangga-tetangga, terutama desa yang lain, enggak dari Abian Wase aja bisa dari orang naruh sampah di depan, sampah di trotoar. Tapi kalau sekarang di lingkungan sini, lingkungan Abian Wase, udah saya bilang top semuanya. Semua bisa memilah sampah. Pengangkutan sampah dibagi menjadi 3 kategori, yakni sampah organik setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampah anorganik diangkut setiap hari Selasa dan Sabtu, sedangkan sampah residu diangkut setiap hari Kamis dan Minggu. Sukma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Parade Busana Adat Bali di PKB ke-47. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelang kokenya awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan kenapa-napa lagi? Awaknya sih ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya
Cang Nyai di kamar ini. Ya, apa asingnya? Sinya Nyai, oke besok ada kakak lain Nyai. Beli. Baik. Jauhin maning kurang nari mati dibalikan maganya lalu kadeweka teleponnya nadi sebilang wai gaib semangat meguli kota Paris adot ngibur tuh sing ngelah pipes. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Baluk and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Parade Busana Adat Khas Daerah se-Kabupaten Kota Sebali, serangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 digelar Sabtu malam di Gedung Kesirarnawo Art Center Denpasar. Parade ini diharapkan dapat memperkenalkan kembali keberagaman pakem dan tata cara penggunaan busana adat khas di Bali. Parade busana adat ini bukan hanya menampilkan keindahan busana adat, tapi juga bertujuan membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal dan menghidupkan kembali potensi ekonomi perajin tekstil tradisional Bali. Masyarakat juga mendapat banyak pengetahuan tentang busana masing-masing daerah di Bali. Karena pada kesempatan ini setiap peserta parade diwajibkan menyertakan sinopsis singkat terkait busana yang ditampilkan seperti nama, fungsi, dan waktu penggunaan serta identitas peraga dan penata busana. Masing-masing daerah menampilkan tidak hanya satu jenis busana khas daerah mereka, namun ditampilkan beraneka ragam busana baik yang dipakai untuk pernikahan, prajurit desa, pecalang maupun busana lainnya yang sering digunakan baik pada kegiatan keagamaan, adat atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun busana-busana sakral tidak ditampilkan pada kegiatan ini agar kesuciannya tetap terjaga. Selain diperagakan dengan apik oleh model dari daerah sendiri, parade busana juga dikemas menjadi sebuah garapan cerita yang sangat menarik. Tradisi gerobak dilaksanakan di Pura Dewi Suwarini, Bali TV. Umat Hindu Suka Banjar, Jakarta Selatan menggelar Ngaturang Ayah untuk menyambut Kari Agung Wrespati Kalpe Pujiwali ke-40 Pura Amertajati Pangkalan Jati, Jakarta Selatan yang jatuh pada 10 Juli 2025. Ngaturang Ayah tersebut menunjukkan keguyuban dan kekompakan umat Hindu di perantauan serta guna menyukseskan karya Agung Wrespati Kalpe. Umat Hindu Sukaduka Banjar, Jakarta Selatan menggelar kegiatan Ngaturang Ayah sambut karya Agung Wrespati Kalpa Pujiwali ke-40 Pura Amertajati Pangkalan Jati, Jakarta Selatan yang jatuh di tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan Ngaturang Ayah diantaranya memasang tetaring, membuat peralatan pecaruan, membuat penjor, membuat asagan banten umat, merapikan meja dan kursi, mengecat bangunan, dan menyiapkan uperangga lainnya. Ngaturang Ayah atau ngayah adalah kewajiban sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran karma marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di Banjar maupun di tempat suci. Kegiatan Ngaturang Ayah tersebut menunjukkan keguyuban dan kekompakan umat Hindu di perantauan
serta dapat menyukseskan karya agung Werspati Kalpa. Jatuh pada tanggal 10 Juli tahun 2025, di mana di sini Puja Wali ini adalah kelipatan yang ke-40. Jadi kami panitia mengambil tingkatan upekara adalah Werspati Kalpa, di mana hari ini kita umat se-Jakarta Selatan khususnya dan di luar Jakarta Selatan melakukan ngayah umum bersama, yang salah satunya adalah membersihkan areal pura dan memasang uperengge yang ada di areal dalam pura. Di mana kami di sini dari awal sudah melakukan kegiatan. Yang pertama adalah jalan sehat. Rangkaian-rangkaiannya itu ya? Sudah dilaksanakan. Terus pemeriksaan kanker serviks. Terus ada kami khususnya dari panitia dan SDHD Jakarta Selatan agar umat Hindu yang berada khususnya di Jakarta Selatan semakin guyup, semakin akur, dan di luar Jakarta Selatan kita juga mengharapkan partisipasi agar bisa ikut bersama-sama untuk menyongsong dan mensupport acara Puja Wali Pura Amartajati yang ke-40 Oke, Nika Mantan yang bisa dia sampaikan, yang sebagai perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banyak. Seperti diketahui bahwa karya agung Werspati Kalpa Puja Wali ke-40 Pura Amartajati Pangkalan Jati jatuh di tanggal 10 Juli 2025. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Senin 30 Juni 2025. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.